nyambung kayak nah yang salah satu jadi pembahasan atau syarat manusia berpikir itu di pemahaman gue dulu ya, di cara berpikir itu pertama dia harus hidup. Terus yang kedua tuh dia punya otak. Yang ketiga itu dia berakal sehat. Yang keempat dia punya panca indera. Nah yang kelima dia punya masalah. Gitu. Harus manusia nggak? Iyalah pasti ya dia manusia lah. Berarti 6 ya, bukan 5 ya, 6 berarti ya. Tapi kalau bukan manusia bisa. Jin nggak boleh mikir jin. Oh iya ya, belum masuk ya. Karena kan nggak di pemahaman mereka tuh dulu jin itu satu hal yang mistis gitu, yang nggak bisa dibuktikan kan menurut akal pikiran mereka gitu loh. Sedangkan kalau di Islam kan tadi jelas bahwa itu ada buktinya bahwa alam jin itu ada gitu kan. Nah bisa jadi mungkin ya itu akhirnya gue juga dulu berpikir bahwa yang nggak bisa dilihat berarti memang nggak bisa diproses gitu, nggak bisa diterima oleh panca indera karena syaratnya ya tadi gue bilang kan syaratnya berpikir ilmiah itu salah satunya adalah dia bisa menerima input, terus inputnya itu bisa diproses dan ada output dari hasil prosesnya. Nah itu cara berpikir fase atau rentetan cara berpikir yang ilmiah gitu kan. Seperti itu. Kalau mistis itu ya udah dia nggak bisa diproses. Nah salah satunya jin tadi itu yang menurut pemikiran kelompok yang gue bilang materialistis itu ya, itu berpikir bahwa pemikiran mistis itu tidak ada prosesnya. Salah satunya itu gitu kan, jin itu tadi gitu kan, kayak gitu. Kalau menurut lu kan tadi ada penjelasannya bahwa alam jin itu ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menghilang ya? Iya, tiba-tiba menghilang dan kembali kan, karena beliau dari alam jin ya, atau bertemu dengan para jin gitu kan. Tapi memang perlu digarisbawahi kejadian itu kalau di surah Al-Quran itu kan ada Makkiyah sama Madaniyah ya. Oke. Ada yang diturunkan ketika saat beliau ke Mekah, ada yang diturunkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Nah itu masuknya ke Madinah. Oh, berarti sudah hijrah. Jadi ya? urutan seolah-olah begini, Allah tuh seolah-olah pengen memerintahkan kepada kita beriman ke gaib-gaib itu, ya wes nanti dulu aja gitu. Tapi sebelum itu tuh mikir dulu nih masalah akal dan lain-lain tuh. Setelah itu baru masuk ke beriman ke gaib-gaib. Jadi nggak langsung semerta-merta harus menerima keilmiahan gaib itu ada, itu enggak. Iya. Ada urutannya gitu. Oke. Nah, tadi kan kita masih berbicara tentang cara berpikir ya. Salah satunya cara berpikir mistis itu tadi gitu. Nah, kalau syarat manusia berpikir itu tadi kan kalau di salah satu pemahaman mereka itu kan harus punya masalah gitu kan. Kalau nggak ada masalah apa yang mau dipikirkan gitu kan. Nah di Islam sendiri atau di Islam lah, karena kan kita mempelajari Islam ya, seperti itu juga nggak, atau memang nggak perlu ada masalah manusia bisa berpikir gitu kan? Masalahnya memang yaitu hikmahnya kita, memang setiap orang pasti ada masalah gitu ya. Iya sih. Iya kan kenyataannya ya. Apa lu ada yang nggak ada masalah? Kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nggak ada masalah aja kayak masalah itu. Nggak ada masalah itu justru masalah. No problem is problem. Bener. Memang iya, masalah itu karena justru malah gue nggak bisa membayangkan gitu ya. Ketika seorang manusia dilahirkan tapi nggak ada masalah gitu. Iya. Karena memang cenderung tabiat kita itu suka sebenarnya sama masalah. Seharusnya. Karena apa? Ketika masalah ada, jiwa kita itu akhirnya survive, mencari solusinya. Dan itu insting sebagai manusia ya, kayak gitu. Makanya dari situ nanti observasi itu dimulai tuh, bagaimana cara memecahkannya, tadabur. Begitu. Oke. Jadi memang sebuah masalah itu mungkin bukan awal dari semua itu tadi.
mulai dari jahil, tafakur, tadabbur, itu semuanya kan dibuka dari masalah dulu. Oke. Makanya bagi orang-orang kafir Quraisy dulu, Islam, kehadiran Islam itu sendiri, takwa Islam itu sendiri kan masalah bagi mereka. Oke. Bagi mereka, karena mereka udah nyaman nih, enak, udah ibadah udah nyaman, udah apa namanya, udah jadi urat nadi mereka lah gitu loh. Mendarah daging. Mendarah daging. Oke. Mendarah daging, tiba-tiba datang bontot, kata mereka gitu. Agama bontot. Agama terakhir. Masalah lah. Tapi sayangnya nggak mikir. Gitu. Oke. Tapi pembahasannya udah mulai maju sih ya. Jadi kalau gua pahami, cara berpikir itu sebenarnya yang lebih ilmiah itu memang ada di Islam, gitu kan. Kalau menurut gue ya, dan ini terbukti gitu, dan ini ya harusnya jadi pemahaman semua orang ya, kayak gitu. Jadi gue juga heran sih kenapa dulu gue nggak bisa dapat pemahaman seperti ini ya, karena memang mungkin terbatas kali dulu ya informasi ya. Iya, nggak seluas sekarang juga. Nggak luas sekarang ya. Kayak gitu. Sekarang kan ibaratnya nyekrol sedikit aja udah dapat dakwah. Oh iya benar. Dulu ya mungkin karena gue juga nggak nyari, dan ya itu tadi gue bilang ya, sebagian besar masyarakat Indonesia itu kayaknya tuh masih awam lah dengan hal seperti ini gitu kan, terutama tentang itu tadi, tentang keilmiahan yang ada di agama Islam gitu kan. Mungkin kalau dulu gue tahu tentang hal seperti ini, mungkin gue lebih beriman dan bertakwa ya, Allah alam bisawab ya. Tapi alhamdulillah kan Allah kasih jalan lah untuk mengetahui hal ini. Masuk hari ini gue bisa tahu tentang hal ini kan sudah takdir Allah gitu kan. Bener gak sih kayak gitu? Iya, benar. Bener ya? Secara teknis konsep takdir memang seperti itu. Nah, itu kan sistematis banget kan? Iya. Sistematis banget bahwa manusia itu memang sudah diciptakan dengan takdirnya. Gitu kan. Nah, kalau di pemahaman gue dulu berbicara tentang sebuah sistem, gimana bicara masalah takdir itu? Iya, tidak bisa dipikirkan. Jadi ibaratnya gimana? Apakah orang terima aja nasib apa gimana modelnya? Jadi kayak gini, dulu ada pemahaman ini di luar daripada cara berpikir. Ini sebenarnya udah agak sedikit maju lah pembahasannya. Kalau di pembahasan gua dulu tuh, ini udah lebih kepada pemahaman yang lebih tinggi. Jadi udah kayak bahas buku lah bahasanya. Jadi ada namanya buku Das Kapital. Mungkin semua yang pernah belajar filsafat tahu namanya Das Kapital. Terus ada teori kapitalis. Itu dua teori yang bertentangan gitu, dan semuanya berpikir tentang tentang ekonomi lah, gue bisa bilang gitu kan, si Das Kapital dan si kapitalis ini. Nah, kalau berbicara tentang tadi apa yang lu tanyakan? Takdir gitu kan. Di dalam pemahaman itu, semua yang terjadi pada masyarakat itu adalah sebuah hal yang sistemik. Jadi ada yang membuat sistemnya lah, ada yang mengatur gitu. Tapi yang mengatur ini adalah manusia, sekelompok orang yang memang kuat untuk melakukan hal itu gitu, dalam segi biaya, terus manusia, dan juga akal pikirannya. Kayak gitu. Jadi mereka berpikir, ya tetap materialistis lagi kan. Mereka berpikirnya bahwa itu adalah manusia yang melakukan hal itu semua gitu loh. Gak ada campur tangan entitas tertinggi gitu lah. Iya, kayak gitu loh. Why apa dari pandangan Islam? Yes. Kalau dari pandangan Islam sendiri, itu memang seperti itu, benar memang. Maksudnya semua hal di dunia ini, bahkan ya dari alamnya atau bahkan dari masyarakatnya, itu memang sistematis, dari yang kuat sampai ke terendah begitu luas lanjut. Tapi itu semua itu tetap dalam kuasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana masa lalunya yang akan terjadi, dari detail-detailnya itu Allah sudah tahu jelas semuanya. Makanya ada istilah di agama kita, ikhtiar. Iya kan, ikhtiar, tawakal, itu kan nanti masuknya ke situ.
Tapi tetap kembali lagi nanti masalah ikhtiar tawakal itu kan tetap semuanya ada. Sebagaimana yang tadi disampaikan sama itu orang-orang sisi sana gitu. Tersistem benar memang di mana yang paling kuat ini benar. Cuman kalau di Islam itu lebih tinggi lagi. Sistem mana yang lebih diridhoi dan mana yang nggak diridhoi gitu. Aduh, di konsepnya nih harus pembahasan lebih dalam lagi nih. Maksudnya gimana nih yang diridhoi dan tidak diridhoi itu gimana maksudnya? Nah, itu kembali nanti ke hukum dan aturan ya. Oke. Pasti kembali lagi ke agama. Contohnya dalam masalah yang lagi panas dah korupsi gitu lah. Karena itu salah satu ikhtiar kan, secara kacamata duniawi itu kan sebuah usaha. Iya. Nyari duit. Tidak dirodoi gitu, yang tidak halal. Iya, kita jangan ke agama dulu dah. Ibaratnya masalah korupsi nih, nyuri nih, kan jelas tuh mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan bagian dia tapi diambil gitu. Balik lagi ke ilmiah ya. Iya, ilmiah. Tidak ilmiah. Tidak universal, tidak diterima banyak orang. Tidak diterima oleh akal lah. Akal mana yang menerima mencuri itu adalah halal gitu. Mencuri itu adalah boleh gitu. Kayaknya coba akalnya siapa coba yang kayak gitu bisa menerima? Kan nggak mungkin kan. Seandainya itu mau diperbolehkan pun secara akal pasti terjadi kerusakan gitu. Makanya hebatnya syariat itu sebenarnya mengatur segala sesuatu itu biar masuk akal. Makanya bagaimana dikatakan agama itu nggak masuk akal, padahal keberadaan agama itu sendiri biar akal kalian itu dipakai gitu loh. Ya, makanya kembali tadi ke masalah tadi korupsi nih. Iya. Oke. Ini kan semua sepakat nih, ini kan usaha ya, ikhtiar gitu. Cuman bahkan nggak usah di mata Allah lah gitu, di mata kalian sendiri aja kan udah sesuatu yang nggak terpuji dong, kecuali di mata hakim. Kecuali di mata pelaku dan DKK gitu kan ya. Makanya keadilan itu diperlukan sebenarnya kan di sini ya. Kembali lagi keadilan menurut manusia berbeda tentunya dengan keadilan menurut yang membuat keadilan itu sendiri. Seadil-adilnya keadilan gitu kan. Oke. Nah itu timbul yang diridhoi sama yang nggak diridhoi. Gitu. Itulah sistem ya. Itu kan tadi berbicara masalah takdir tuh. Nah kalau menurut gue sih pemikiran mistis di masyarakat, terutama masyarakat Muslim ya, itu harusnya udah selesai lah ya. Memang harus sudah nggak ada pemikiran mistis itu atau gimana? Untuk di lapangan sekarang, ya yang terjadi memang masih kan, tapi mulai terkikis sih, dikit-dikit ya yang gue lihat nih. Jadi mungkin kalau di tahap pemikiran filsafat itu udah mulai masuk tahap kritis. Semoga selanjutnya ke tahap ilmiah. Iya kan. Tapi emang udah banyak orang mulai berani mengkritisi sih, kayak mempertanyakan ini kenapa gitu kan. Bagus. Ini basic sih ya, basic dari pemikiran kritis itu kan kalau ini masuk ke tahap selanjutnya ya. Dari pemikiran mistis, tadi kan berbicara tentang mistis. Jadi kayak kita belajar dulu tuh, gue belajar pemikiran mistis itu ya hanya sebatas untuk mengenal aja bahwa di masyarakat itu sudut pandang yang tidak melalui proses itu adalah pemikiran yang mistis gitu kan. Cuman salahnya adalah mereka menjadikan contoh agama itu sebagai pemikiran yang mistis gitu, padahal agama Islam itu bisa dibuktikan. Gitu ya. Mungkin maksud mereka agama secara umum mungkin ya. Iya, mungkin, tapi kan akhirnya digeneralisasi sama orang yang belajar itu gitu kan. Termasuk gue waktu itu mengeneralisasi hal itu gitu loh. Karena keterbatasan ilmu gue terhadap ilmu agama. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau berbicara selanjutnya itu tentang berpikir kritis. Nah, ini agak sedikit maju sudah cara berpikirnya. Orang sudah mulai mempertanyakan. Gitu, kalau bahasanya, kalau dulu gue mempelajarinya, pemikiran kritis itu adalah dia mendapatkan input, dia memproses input itu, mempertanyakan kan, kenapa sih gue hidup, kenapa sih gue bernapas, terus kenapa sih, dan lain-lain lah. 5W1H bahasanya kalau dulu gue bilang. Ya kan, apa, kenapa, siapa, di mana, berapa, ya kan, seperti itulah. 5W1H yang digunakan untuk cara berpikirnya. Cuman ya udah hanya sebatas tahu aja. Gue nggak mempermasalahkan
gue nggak mencari solusi dari permasalahan yang gue tahu gitu loh. Itu pemikiran kritis. Iya. Gitu. Dan hampir banyak orang yang seperti ini yang akhirnya menjadikan seseorang itu bahasanya apatis lah. Berarti termasuk penyelesaian masalah setelah berpikir kritis itu nggak masuk ke bab kritis. Maksudnya gimana? Gue nggak Setelah menyelesaikan solusi ini, kan ada masalah nih kritis nih. Oke. Dia dapat masalah nih kritis. Kenapa sih ini? Nah. Sampai akhirnya dia berusaha memecahkan masalah itu. Itu nggak masuk bab kritis ya? Lebih ke ilmiah gitu? Apa gimana? Memecahkan masalah itu sebenarnya ilmiah. Oh, udah masuk ilmiah. Masuk ilmiah. Karena kritis itu dia cuman dia tahu itu salah. Kritis aja gitu. Ya hanya dia tahu. Oh ini tuh kayak gini loh gitu loh. Oh ini tuh dari mana sih? Oh ini tuh dari sini gitu kan semuanya. Oh ini tuh kenapa sih? Oh itu karena ini gitu. Dia tahu karena itunya doang gitu. Tapi dia nggak mencari bahwa solusinya. Iya, ketika ada masalah seperti ini, apa sih solusinya? Apa sih yang harus gue lakukan gitu loh? Itu cara berpikir kritis. Kayak gitu. Iya. Nah kalau dari sudut pandang Islam sendiri, sudut pandang kritis ini gimana? Tadi ditingkatkan ke zone ya. Zone. Oke. Ke zone prasangka, jadi masih 50-50, bener. Jadi cuman bertanya hal ini apa sih? Oh, iya, kenapa iya. sih kayak gitu sih? Iya. Kenapa sih kayak gitu sih gitu? Nah, mulai pemecahan masalahnya itu masuk ke waham. 80% itu sampai ke akhirnya ke apa? Ke titik ilmiah. Oke. Jadi gue paham sekarang. Yang dimaksud yang gue pahami ya, yang di Islam itu ketika masuk ke ilmiah itu berarti seharusnya sudah nggak mempertanyakan seluruh masalah gitu. Di situ tuh udah prosesnya menerima masalah, menerima solusi kayak gitu. Jadi proses penyelesaian masalahnya, nyari masalahnya, solusinya gimana itu hanya berputar itu di luar sama waham. Oke. Makanya para ulama itu dikatakan orang alim karena mereka itu udah tenang gitu loh. Udah berilmu, udah tahu alim. ilmunya, udah tahu ininya, udah tenang gitu. Oke. Begitu. Iya, gue memahami. Jadi gue akhirnya paham sih sebenarnya kalau waham itu sendiri, waham ya tadi. Iya, waham. Kan ada don, ada waham ya. Waham itu adalah proses mencari solusi. Iya. Gitu ya. Iya. Mungkin kalau di pemahaman gue dulu, proses mencari solusi ini lebih kepada apa yang gue lupa lagi tadi. Lupa lagi namanya. Tapi ada sih sebenarnya orang-orang yang berpikir seperti itu juga. Itu kayak rasionalis. Jadi yang berpikir sesuai dengan rasional. Ada yang logis. Gitu loh. Jadi yang sesuai dengan bisa dijadikan seperti ini. Dia mendapatkan solusi, si waham ini ya, mendapatkan solusi berdasarkan prasangka dia. Iya, memang. Bener ya? Solusi itu berapa kali disangka? Zone itu sendiri kan prasangka. Artinya secara bahasa Arab. Jadi dia menyimpulkan sendiri gitu ya, tanpa ada basic pemahamannya atau ilmunya. Makanya di ayat itu ada di bab zone itu ada zone yang dhaif sama zone yang kuat. Contoh dalam masalah ghibah kan ayatnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Iya, orang-orang beriman yang telah mengaku beriman, dan kita tahu beriman itu kan tahap setelah muslim. Nggak semua muslim beriman, tapi yang beriman pasti muslim. Ya kan? Nah, di situ ayatnya itu pertama Allah manggil dulu tuh orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi dari prasangka-prasangka. Kebanyakan dari prasangka. Banyak berprasangka. Nah, tafsirnya itu diantaranya yang aneh baca, yang gue baca, itu yang dimaksud prasangka itu di sini itu prasangka-prasangka jelek. Prasangka-prasangka jelek. Jadi bukan prasangka-prasangka yang menuju ke waham. Jadi yang namanya zon itu juga belum tentu waham belum tentu, bahkan bisa ke bawah lagi. Dia benar sih. Kejahal. Akhirnya pentingkatan lagi. Tapi Islam selalu menganjurkan ketika kamu udah zon, itu nanti harus ke waham sampai akhirnya ilmiah gitu loh. Iya. Makanya di ayat itu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ism, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu ism, dosa.
Oh iya. Iya. Sebagian dari prasangka, enggak sebagiannya dosa, sebagiannya enggak. Nah, para ulama menjelaskan di situ sebagian dari prasangka dosa itu ya ketika prasangka itu ke bawah. Oh. Itu menimbulkan dosa yang akhirnya kembali ke jalan lagi, bahkan sampai murtad. Nah, ini yang sudah beragama gitu. Inna ba'dal katsiran minadh-dhann itsm wala tajassasu. Nah, itu akhirnya kembali tuh dari prasangka-prasangka jelek dalam masalah sosial nih ya. Jangan berprasangka buruk. Singkirkan prasangka-prasangka buruk, kebanyakan prasangka buruk. Karena apa? Nanti kamu pasti akan menuju ke tahap selanjutnya gitu loh. Kalau kita menuruti prasangka buruk, bukan 50% ke 60%, tapi malah prasangka buruk itu kan ke 50% ke 45% gitu loh. Oke. Sampai akhirnya muncul tuh tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do, nggak boleh hipah satu sama lain. Nah itu kan munculnya dari prasangka yang melemah. Itu baru satu ayat. Gokil ya. Gokil loh. Gila, gue mau pelajari hal ini itu sekitar 1 tahun loh. Dan itu ada di dalam satu ayat ya. Iya, di surat Al-Hujurat. Keren kan? Juz 28. Keren, lu kalau belajar agama Islam sebenarnya keren banget agama Islam itu. Asli keren banget tuh. Juz 28. Keren sih, keren banget. Keren gak menurut lo? Menurut gue sih keren banget. Keren Keren banget. Gue juga keren. Pas tahu ayat ini juga gue bahkan di situ nggak tanggung-tanggung loh, Mas. Jadi setelah semua urutan itu, Allah tahu harus ada analogi, harus ada contoh gitu loh. Setelah semua tahap itu harus ada contoh sejelek apa sih prasangka buruk ini ketika diteruskan dalam bab sosial. Oke. Yang akhirnya tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Nah, ini analoginya di sini nih contohnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma ahihi maitan fakarihtumu. Yakin kamu mau untuk memakan daging saudaramu yang telah mati. Nah, permisalan kibah itu seperti itu. Lu makin Fakarihtumu, pasti kamu nggak suka gitu. speechless sih gue. Speechless gue. Asli. Selesai deh. Udah kita selesaikan gitu ya. Itu indahnya Islam, dan ini baru masalah sosial ya. Dan itu baru satu ayat dari satu surat. Sedangkan Al-Quran sendiri ada 114 surat dan 660 lebih ayat. Gue agak sedikit emosional nih. Gue agak sedikit mau nangis saudara dengernya. Saking kerennya men. Keren banget. Keren. Gue baru denger ini dari dia baru kali ini ya. Gue denger dari dia baru kali ini. Gue serius. Gokil. Jadi gue dulu tuh ya ada sebenarnya pemahaman seperti itu, tapi nggak selengkap itu gitu. Pembahasannya tuh panjang banget gitu loh dulu. Ini cuma satu ayat loh. Ya. Dan itu kan sebenarnya masih bisa dijabarkan lagi ya untuk jiwa-jiwa yang mungkin belum puas dengan ayat. Tapi insya Allah bagi mereka yang yang tahu lah ibaratnya asbabun nuzul ayat ini atau mungkin bahasa Arabnya, pasti puas banget gitu. Lengkap cuy, lu disitu lengkap banget. Speechless gua udah. Makanya kan dulu mudah keislamannya para sahabat itu. Ibaratnya mereka tahu bahasa Arab, tahu lisan Arab gitu ya. Ketika dengar Al-Quran atau apa, semuanya itu merespon gitu loh. Ada yang responnya baik ya, saya kayak sahabat Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Ada yang responnya buruk kayak Abu Jahal dan lain-lain. Itu kerennya Al-Quran. Keren banget. Asli. Gue oke lah, gue belajar ya, gue serius belajar agama itu memang baru sekitar gue dari 2014, sekarang 2025, berarti berapa tahun tuh? Mau 10 tahun, lama lah. Itu asli. Gue baru tahu ayat ini dan tafsirnya ya. Tafsir ya? Iya, tafsir. Tafsirnya itu baru sekarang. Selengkap ini ya, yang maksudnya gue korelasiin dengan pemahaman gue yang sebelumnya gitu loh. Itu ada pemahaman itu kayak lo harus objektif, lo nggak boleh subjektif gitu loh. Nah kalau prasangka buruk itu maksudnya kita dulu tuh subjek.
gitu. Lu harus lu nggak boleh subjek, lu nggak boleh langsung apa asumsikan gitu loh. Iya. Lu nggak boleh ngambil kesimpulan secara langsung ketika lu sudah melihat sesuatu gitu loh. Itu nanti jatuhnya mistis. Balik lagi ke jahal tadi. Iya, bener. Kalau lu subjektif. Iya, benar. Tapi lu objektif, lu harus memvalidasi gitu loh. Kayak gitu kan? Iya, makanya ke objektif itu kan nanti naik ke wahem ya. Yes. Iya. Itu. Emang dan semuanya itu berawal dari 50-50 itu kan. Prasangka itu. Keren. Asli keren banget. Jujur gue baru tahu men, serius. Gue dari dulu nggak pernah mau ngebahas masalah ini karena gue takut gue akan balik lagi ke jahal itu tadi gitu kan. Iya. Tapi kalau pembahasannya kayak gini, gue semakin cinta men. Gue semakin cinta gue. Asli. Lu kalau memang lu pernah belajar filsafat, entah itu filsafat apalah, lu denger hal ini, lu pasti paham, lu kerennya Al-Quran pasti lu paham banget gitu loh. Dan ini baru satu ayat. Satu ayat. Baru satu ayat. Soalnya di sana kan nanti banyak permisalan seperti ini. Karena memang kadang kan kita dengan permisalan kan lebih mudah dipahami kan, analogi kayak gitu kan. Betul. Kiasan lah. Betul. Itu bahasa Al-Quran itu banyak banget kiasan. Dan memang salah satu cara mudah untuk memahamkan seseorang itu dengan analogi, dengan percontohan. Iya. Jadi ibaratnya gini, analogi itu sebenarnya jawaban terakhir untuk mereka yang masih ragu. Bener banget. Gitu loh. Bener banget, cuy. Gue dulu memahaminya gini, gue dikasih pemahaman gini loh sama senior gue tuh. Lu jangan ngambil contoh. Kalau lu ngambil contoh, lu nggak bakal bisa paham, lu nggak bakal bisa pinter. Jangan ngambil contoh. Iya, maksudnya jangan memberikan contoh. Kalau lu memberikan contoh, lu akan susah untuk memahami secara pemahaman lu sendiri, bahasanya gitulah mereka. Iya. Padahal dengan lu diberikan contoh, lu semakin mudah kan? Iya. Jadi kayak bertentangan gak sih? Iya. Ya kan? Atau mungkin lebih tepatnya kasih contoh setelah tadi tahap tadi. Keren, itu mungkin maksudnya. Iya. Tapi itu nggak bisa dijelaskan sama mereka. Iya. Dan itu dijelaskan oleh satu ayat Al-Quran. Wow, amazing cuy, keren sih, keren. Oke, kita sudahi saja lo. Jadi intinya gini men, kenapa gue dulu gue bisa tahu dakwah salaf ya, ini bilang dakwah salaf, yaitu karena gue mencari gitu, gue mencari kebenaran dari apa yang selama ini gue pelajari gitu loh. Gue dulu sangat yakin dan gue percaya bahwa filsafat itu adalah pisau analisa paling tajam untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Iya, benar. Tapi pertanyaan gue ketika terakhir itu adalah, kalau memang ini pisau analisa paling tajam untuk menyelesaikan permasalahan, kenapa ada permasalahan baru? Dan kenapa gue selalu tidak mendapatkan ketenangan ketika gue menyelesaikan permasalahan? Benar. Gitu loh. Akhirnya apa? Gue mencari kebenaran itu ya di Al-Quran gitu loh. Dan ketika gue baca Al-Quran, itu gue waktu itu awam, gue nggak bisa baca Al-Quran secara Arab ya. Gue baca terjemahannya doang gitu loh. Dari terjemahannya aja udah keren banget men. Belum ditafsir ya. Iya, belum ditafsir. Kalau ditafsir, insya Allah harus tambah puas lagi. Soalnya kembali lagi tadi kan di masalah kata, beda makna, beda arti, beda cara. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan bikin episode keduanya ya. Itu kita sekarang masih di tahap kritis. Kita bakal lanjut lagi nanti dari tahap kritis itu sebenarnya ada beberapa perkembangannya lagi sih. Sebenarnya dari tahap kritis ini nanti ada rasionalis, ada bahasanya apa ya, gue lupa, tapi intinya mereka sudah mulai berkembang lah cara berpikirnya gitu kan, sebelum tahap ke ilmiah gitu. Oke, mungkin untuk yang sekarang sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita bakal undang lagi Mas Salman, asik, yang sedang mencari jodoh. Jadi jodohnya masih mistis cuy. Tapi enggak ya, jodohnya masih mistis. Mulai ini des. Iya, kritis. Enggak dong, udah mulai naik kuah. Oh ya, udah mencari. Oke, thank you untuk Mas Salman sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini, keren banget sih pembahasannya.
sampai kepada satu ayat yang tadi keren banget. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya sama Mas editor, Mas Dimas. Ayatnya. Atau kalian baca sendiri bisa. Baca sendiri. Al-Hujurat. Al-Hujurat. Ayatnya lupa aja. Apa nomor berapa lupa ya? Ayat nomor berapa? Ada Al-Hujurat. Oke, terima kasih Mas Salman. Ya, Mantap. Yang ini dong, bahaya nanti. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.